Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfi Dayana. Saya mahasiswa dari Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mereview salah satu aplikasi mengenai manajemen proyek. Kebetulan saya ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Arif Solehudin, untuk menjelaskan salah satu aplikasi mengenai manajemen proyek. Nah, untuk review yang akan saya gunakan yaitu menggunakan salah satu aplikasi software dari salah satu web TaxEd. Jadi TaxEd itu merupakan salah satu aplikasi online di mana penggunaannya itu bisa di mana saja dan kapan saja. Sebenarnya ada beberapa contoh kalau misalkan bisa dilihat. Jadi manajemen proyek itu nggak hanya itu aja, bisa dari Slack, Trello, GitHub, Nextcloud, Google Docs, Google Spreadsheet, Monday, Asana, Basecamp, dan sebagainya. Bahkan ada yang dalam bentuk offline itu biasanya dari Microsoft Office-nya pun mereka menyediakan salah satu aplikasi untuk melakukan apa ya, untuk memanajemen proyeknya gitu. Jadi nggak hanya offline, tapi yang online pun juga ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan aplikasi yang online-nya, yaitu aplikasi TaxEd. Oke, langsung masuk aja ya kita ke dalam uh, website dari si TaxEd ini. Kita tulis aja taxed.com. Ya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu sampai masuk ke dalam website-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam website dari TaxEd. Perlu diketahui TaxEd ini merupakan salah satu website di mana penggunaannya itu kita bisa melalui secara website ataupun melalui handphone Android. Jadi TaxEd ini menyediakan berbagai layanannya gitu. Bisa dimasukkan dalam bentuk aplikasi download di Android maupun di desktop gitu. Bahkan ini ada 3 berarti sebutannya. Ada website, desktop, sama Android. Oke, kalau misalkan di sini saya hanya men-trialingnya itu melalui website aja gitu, nggak langsung dari desktop maupun Android-nya. Jadi cukup satu aja gitu buat memperlihatkan beberapa fitur yang disediakan oleh si TaxEd ini. Biasanya kalau misalkan TaxEd itu ketika kita melakukan kita belum memiliki akun, biasanya kita diharuskan untuk melakukan sign up dulu biar kita memiliki akunnya. Nah, berhubung saya sudah memilih akunnya, jadi langsung kita masuk aja ke data loginnya gitu. Di sini login saya itu menggunakan Google. Jadi si TaxEd ini memberikan kemudahan kepada kita sebagai penggunanya dengan memiliki pintasan melalui Google, akun Google. Oke. Nah, di sini bisa terlihat beberapa menu atau yang disediakan oleh si TaxEd ini. Di sini ada tombol search. Nah, ini tombol search itu biasanya kalau secara umumnya kan kita bisa mencari berbagai project atau semua hal yang berada di TaxEd ini dengan search. Misalkan kita mau ngetik apapun akan muncul. Itu akan muncul ketika kita sudah memiliki projectnya gitu. Nah, di sini ada recent, artinya recent itu kita udah melakukan apa aja gitu di dalam satu workspace. Misalkan kita membuat sesuatu atau intinya kita setelah penggunaannya itu masuk ke dalam sini. Terus ada activity ini kita bisa melihat beberapa hasil di mana misalkan dalam tim kita itu sudah melakukan suatu hal dan nanti akan di-record di activity. Kemudian ada kalender. Kalender ini fungsinya untuk memberikan penjadwalan kepada kita gitu selaku penggunanya. Terus ada start ini untuk membintangkan salah satu proyek kita, ada apa-apa. Jadi kita tinggal klik aja, ada my task, startnya tugas yang harus kita selesaikan. Oke, di sini juga ada workspace. Di workspace ini kita bisa membuat salah satu tim atau dalam bentuk organisasi di mana tim tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam workspace yang udah kita buat. Pertama kita buat dulu aja ya.
Misalkan nama timnya tuh Ari. Kita nggak salah aja. Ini kan buat percobaan. Terus kita masuk ke dalam workspace-nya. Nah, kelebihannya itu di text add ini kita bisa melakukan invite kepada tim kita. Jadi secara tidak langsung ketika kita membuat, kita diberikan layanan untuk memberikan akses masuk ke dalam workspace tersebut. Jadi nggak hanya kita aja, tapi orang lain pun bisa masuk ke dalam si workspace ini. Nah, dan juga ketika kita invite, kita bisa memberikan memberikan permission-nya. Apakah dia menjadi seorang editor, upgrader, atau viewer-nya aja. Kalau editor kan artinya dia bisa mengedit atau mengubah. Kalau viewer itu hanya ya bisa melihat aja. Nah, kalau ini artinya kita cuma bisa mengecek aja, tapi harus diedit. Nah, di sini saya nggak perlu mengintip seseorang ya, jadi bisa langsung aja gitu. Nah, oke, di sini ada beberapa di dalam Office ada beberapa menu lagi. Di sini ada menu project, ada menu text, roadmap, templates, dan template. Ya, secara jelasnya harus kita buat dulu gitu untuk memberikan isi dari text, roadmap, template, dan complete-nya ini. Oke, kita upgrade aja. Kita membuat project baru. Terus kita di sini kalau misalkan kita membuat project baru tuh ada 3 pilihan. Pertama ada blank project, artinya si project ini tuh masih kosong gitu, belum ada isinya. Kalau import artinya kita misalkan udah punya salah satu workspace, terus kita pengen joinin di sini, kita tinggal import aja. Sama menggunakan create a template. Jadi si text ini memberikan kita kemudahan juga gitu dengan memberikan template pada kita. Jadi misal kita mau membuat yang baru, misalnya udah dalam bentuk desain-desainnya kita menggunakan template gitu. Kalau mau ya lebih berwarna gitu, terus kita bikin yang blank project aja. Oke, selanjutnya ini kita diberikan pilihan lagi. Ada blank project, weekly planner, meeting agenda, project board, ada mind map, more. Nah, standarnya itu kan kalau misalkan kita dalam melakukan manajemen proyek adalah di project board-nya. Misalkan kita buat namanya misalkan planning gitu, terus ada di keduanya misalkan ada implementation. Nah, jadi ketika kita misalkan udah membuat project board, tapi walaupun kita menggunakan project board tuh kita bisa mengubahnya lagi menggunakan list gitu, yang bisa dilihat secara langsung tanpa perlu ke kiri atau ke kanan gitu ya, nggak perlu scrollnya ke kanan gitu. Di sini juga ada pilihan ada action gitu. Tadi board udah ya, ada action. Action ini memberikan gambaran aja gitu, kayak lebih detailnya siapa sih ini yang memegang gitu kan. Ada mind map juga, ini alur-alur kayak semacam susunan jalan si proyek tersebut gitu, biar ya lebih memudahkan gitu. Kita di sini pakai board aja gitu ya. Nah, misalkan di sini kita ada planning nih, ada planning. Nah, di sini ada yang namanya due date, artinya kalau misalkan kita memberikan tanggal mulainya proyek sampai akhir proyek. Misalkan di sini saya setnya dari tanggal 27 sampai 1 nih, kita set. Nah, kelebihannya itu kalau misalkan di text ini, kalau kita melakukan planning tanggal, saya mengset tanggal itu dia otomatis masuk ke dalam si kalender yang kita buat. Maksudnya masuk ke dalam kalender yang ada gitu. Dan kita juga bisa menyinkronisasi kalender kita dengan kalender yang ada di text. Jadi di kalender kita bakal masuk ke dalam si project tersebut, deadline-nya akan masuk ke dalam kalender di kita gitu, apakah di HP atau maupun di desktop gitu. Terus di sini ada sign, artinya kita siapa aja sih yang diizinkan untuk masuk ke dalam si aplikasi tersebut. Misalnya di bagian project tersebut gitu. Misalkan dia bagian planning itu si A, terus di bagian sini untuk implementasi itu dia si B gitu. Dan
ketika kita kita memberikan akses kepada orang lain, orang lain itu maksudnya tim kita sendiri, maka tanggalnya pun akan masuk ke dalam tanggalnya mereka juga gitu. Kelebihannya di situ. Terus ini ya sama aja, misalkan kita planning itu wawancara gitu dan sebagainya. Secara garis besar seperti itu. Cuman kalau misalkan yang sudah pernah saya buat tuh standarnya gini. Coba kita masuk ke dalam workplace yang udah saya punya proyeknya di sini. Saya punya 4 nama proyek. Pertama itu project implementation, kedua planning, testing, sama time schedule. Ini saya pisah-pisah biar gampang untuk dibuat. Nah, yang tadi saya bilang misalkan kita masuk ke dalam planning. Nah, di planning ini kita bisa atur gitu tanggalnya. Terus kita memberikan tanggal planningnya itu ke siapa aja gitu. Jadi aksesnya itu bisa banyak gitu untuk satu tim. Jadi nggak dibatasi gitu. Nah, dari dari yang saya suka dari Citex ini, kelebihannya itu adalah ketika kita sudah men-set tanggal yang tadi kita udah buat, misalkan di implementasi atau di planning itu, ini kelebihannya itu dia masuk ke dalam kalender yang kita buat tadi itu. Jadi kita bakal masuk ke dalam kalender ini gitu. Nah, itu pun juga nanti kalau misalkan dia udah mendekati masa deadline, maka si teks ini bakal memberikan email kepada kita kalau misalkan kita lupa gitu tanggal berapa, maka secara otomasinya gitu si teks ini bakal ngirim email gitu. Misalkan sisa 2 hari, maka si teks set ini bakal memberikan email kepada kita kalau misalkan proyek yang ada di teks yang udah kita set itu bakal muncul gitu di email kita. Dan juga kelebihannya itu dia free gitu. Jadi kita menggunakan kapan aja dan di mana aja, si teks ini bakal memberikan kemudahan bagi kita gitu, tanpa harus membayar. Kalau misalkan kita membayar, artinya itu memberikan upgrading, maksudnya memberikan fitur yang lebih banyak dibanding hanya yang free. Cuman yang saya coba-coba sebelumnya kayak misalkan dari Slack, Trello, GitHub, atau Zoho Project atau TeamGun itu beberapa bagian itu kebanyakan fitur-fitur yang kayak seperti kalender atau membuat proyek itu harus membayar dulu gitu. Jadi misalkan kita pertamanya menggunakan trial, cuman setelah trial kita coba lagi, ternyata fiturnya itu udah nggak bisa digunakan lagi gitu. Maksudnya nggak bisa kita ubah, kita tambahkan atau kita kurangkan gitu. Nggak seperti teksnya di mana benar-benar kebanyakan lebih banyak fiturnya itu gratis dan fitur-fitur yang bisa dibilang itu berguna bagi kita gitu tanpa harus membayar. Ini kelebihannya dari TextAd. Dan juga seperti yang tadi saya bilang, kelebihannya pun juga dia ada 3 bagian, ada yang dari website, ada yang dari desktop, sama yang bagian dari Android. Ini kelebihannya. Dan ini luar biasa banget kalau misalkan diterapkan gitu di dalam lingkungan kerja kita, di dalam tim kita membuat dalam satu proyek gitu. Lebih dimudahkan aja dengan tanpa membayar lah ya. Bisa kalau misalkan mahasiswa mungkin yang lagi membuat tim terus butuh manajemen proyek yang bagus, oke kita pakai TechAd aja gitu yang ya bisa mudah. Ini bukan sponsor ya, cuman saya suka aja kelebihan dari TechAd ini gitu karena fitur gratisnya itu lebih banyak gitu dibanding seperti proyek-proyek lainnya kayak TeamGun, terus Trello dan sebagainya. Ya luar biasa sih aplikasi ini. Mungkin begitu aja sih review dari saya gitu ya mengenai salah satu software dari manajemen proyek. Semisal ada kekurangan, saya mohon dimaafkan gitu ya karena saya juga masih belajar. Paling sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.